Halo guys, di video kali ini ada full siaran ulang dari live streaming Kak Debar Sahrul ya, yang udah klarifikasi atau ceritain dari awal sampai akhir permasalahan dan juga terbentuknya Jailan juga bubarnya Jailan ya. Selamat menonton. Nama Jainul Bashar gitu. Sebenarnya waktu di sesi duet-duet kalau nggak salah di grand final atau di semifinal atau grand final itu sebenarnya Kak Adibal diminta untuk berkolaborasi dengan Jainul waktu itu ya. Dari pihak MNC, bahkan dari pihak Kak Iyad Bustami itu berusaha untuk minta Kak Adi agar menjadi bintang tamu waktu itu berduet dengan Zainul gitu. Ada sesi duet sama kolaborasi sama bintang tamu ya gitu. Kenapa? Karena memang Zainul itu katanya ngefans itu sama saya dan memang suka banget gitu sama Kak Adibal, banyak dengar karya-karya Kak Adi lah gitu. Tapi berhubung waktu itu Kak Adi juga lagi pegang program di sebelah, lagi ada program juga di sebelah gitu ya, rasanya agak tabrakan gitu. Jadi program kompetisi juga kan gitu. Jadi Kak Adi belum bisa menerima penawaran 3 kali kalau nggak salah, mulai dari kreatifnya, produsernya, karena sebenarnya produsernya MNC TV itu banyak teman-teman Kak Adi dulu juga ya, banyak teman-teman Kak Adi dulu juga yang Kak Adi kenal di sana ya. Ada Bang Ucok ya, ada Bunda Susi dan juri-jurinya juga teman-teman Kak Adi gitu. Ada Kak Iis Dahlia, ada Bunda Iyad segala macam. Jadi dari sana kemudian Kak Adi kepo ya, Kak Adi kepo sama Jainul Bashar ini karena sempat viral, sempat FYP juga tuh. Mana Jainul? Panggil Jainul dong, mau cerita tentang diri dia biar kayak ini. Biar nanti kalau ada yang keliru nanti Kak Adi biar dikoreksi langsung sama Jainul. Ini nggak membela ya, mau cerita aja. Kali aja yang lupa gitu ya. Biasa kan kita kalau udah agak-agak bulol langsung tiba-tiba lupa ya gitu. Sini Jen, cerita Jen yuk. Nggak apa-apa sebentar sini. Nggak apa-apa sebentar yuk. Sini. Cerita sebentar yuk. Cerita mengenai Jainul dan Adibal. Halo guys. Ya gitu ya, karena selama ini nggak terlalu banyak juga sih orang yang memang ngefans sama Kak Adi secara signifikan gitu. Maksudnya dia ngefans Kak Adi nyanyi. Kalau ngefans dengan karya-karya Kak Adi tuh banyak. Ini sampai cara nyanyinya Kak Adi ditiru, cara ini sama gitu katanya ya gitu. Terus sempat kita mau dikolaborasi tuh waktu itu di semifinal di final ya, gitu. Iya, untuk di grand final ya. Pertama di semifinal dulu. Di semifinal Kak Adi bentrok jadwal. Kemudian di final itu juga kemudian nggak bisa juga bentrok, akhirnya nggak kesampaian gitu loh. Tapi Jainulnya saya notice gitu loh, oh ini anak oke kok, masih muda gitu ya. Terus emang ada beberapa cara nyanyinya tuh, tarikannya tuh kayak Kak Adibal lah gitu ya. Terus akhirnya waktu itu kalau nggak salah, karena kemudian karena kamu sempat FYP waktu itu ya, lagu Engkaulah Takdirku ya. Oh iya. Ya itu kan Engkaulah Takdirku sempat rame banget waktu itu ya. Kemudian Kak Adi cari tahu, akhirnya Kak Adi follow. Katanya seneng banget di follow Kak Adi waktu itu ya. Ya, anak rising star dangdut yang pertama kali Kak Adi follow ya, Jainul gitu. Ya, Ya. aku kasih tahu ke teman-temanku yang lain. Ya, gitu. Nah, kemudian akhirnya berapa lama kemudian ya kamu datang ke Kak Adi ya? Terus kemudian Jainul ini DM saya, ya bilang terima kasih udah di follow, terus minta izin untuk ketemu Kak Adi karena dia ada wacana mau mengangkat salah satu lagu Kak Adi sebagai bahan skripsinya dia. Gitu ceritanya ya. Terus kemudian setelah itu ya Kak Adi kasih nomor WA. Ya udah deh, kamu WA aja deh gitu, WA aja. Nah, kemudian setelah berapa lama tuh deh kamu datang ya? Agak lama karena aku malu. Ya, karena dia takut ya. Konon kan isunya Kak Adi tuh mungkin katanya gimana ya, di luar katanya Kak Adi tuh galak, padahal enggak ya. Katanya Kak Adi tuh takutnya tidak mau bergaul sama yang di luar Indosiar. Ada isu begitulah gitu. Bener. Ya kan gitu. Padahal kan
sebenarnya itu hanya masalah pekerjaan. Begitu di luar kan memang semua juga murid-murid Kak Adi, teman-teman Kak Adi lah. Kak Adi rangkul lah. Satu hari, terus kemudian mungkin karena udah harus kepepet bikin skripsi, Ditagih terus. ditagih terus, akhirnya datanglah Zainul ketemu saya ke rumah saya ya. Ke rumah saya waktu itu tanggal berapa ingat nggak kamu? Lupa tanggal berapa, tapi ada Owan pas itu. Owan rekaman. Oh, pas lagi Owan rekaman waktu itu. Lagu single baru. Ya pas lagi Owan rekaman lagu Sembuhkan Luka waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Itu nggak di grand final deket ya, masih di A7 ya, masih di A6 ya. Iya. Terus kemudian ya ada sesi wawancara, kemudian nanyain Kak Adi nanyain tentang ya wawancara lah sebagaimana layaknya skripsi ya, diwawancarain. Terus dia tuh pemalu banget memang. Pemalu banget sampai Kak Adi bilang, ya kamu nggak boleh begitu. Kalau jadi artis itu memang harus confidence, harus yakin. Toh kenapa? Kan udah sampai sini ngapain takut? Mungkin gitu kali kalau ngefans tuh ya. Iya. Mungkin kalau ngefans sama orang tuh gitu ya. Karena Kak Adi udah lama tidak ngefans dengan sosok tertentu gitu. Jadi Kak Adi tuh suka yang disuka tuh banyak, tapi nggak ada yang sampai suka banget tuh, nggak ada. Belum sampai gemeteran gitu ya. Kalau dia tuh ngomong nggak berani lihat Kak Adi gitu ya. Terus sampai Kak Adi tuh nggak nanya, Kak Adi jawab gitu ya. Udah nanyanya 1, jawabannya 10 gitu ya. Udah ini buat bahan kamu ya gitu. Karena dia kayaknya bingung juga mau nanya Kak Adi. Gitu ceritanya ya. Jadi dia datang pertama kali ke saya itu mau urusan skripsi. Masih ajan. Kita tahan dulu ajan. Kita tahan dulu ya, masih ajan. Tahan dulu. Kaos. Iya sama. Kalau Kak Adi Adidas, ini New Balance. Oh, iya. Kok kaosnya bisa sama ya? Aku New Balance tapi. Ya. Mama Ila. Ntar ya, masih azan ya. Kita azan dulu. Kamu udah tahu jam berapa ya? Pos. Dek. Screenshot guys. Udah. Ya sebenarnya bukan Adidas, Adibas kalau saya ya. Udah marah istri. Tinggal.
Ya, ntar Kak Adi sampai cerita nanti sampai menceritakan yang tadi dibahas di pagi-pagi ambruk ya. Bunda Yuli, Habibah Binah, Queen. Sofi, terima kasih. Wawa Aulia. Ya, jadi gitu ya. Jadi kemudian akhirnya ketemu. Waktu itu tuh Kak Adi nggak tahu kalau ternyata Zain itu udah kenalan sama si Ono, nge-live bareng. Cuman Kak Adi tiba-tiba lagi nonton TikTok, tiba-tiba lewat, udah kenal ternyata Zain sama yang Ono gitu loh. Jadi sebelum dia ketemu, memang datang ke Kak Adi dulu dalam rangka untuk keperluan skripsi ya. Dan Kak Adi bilang, kenapa Kak Adi kemudian tertarik dengan Zainul gitu ya. Karena menurut Kak Adi, Zainul tuh mungkin bisa dibilang satu-satunya peserta penyanyi dari kompetisi di MNC yang menurut Kak Adi agak menonjol dibandingkan yang lain. Biasanya kan yang lain-lain tuh begitu kelar kompetisinya, itu udah gitu, lewat aja kan biasanya. Menurut Kak Adi, Zainul ini kelihatan gitu. Kenapa? Karena memang di TikTok itu masih berseliweran juga. Ada value juara 1 dan memang looknya juga bagus. Terus suaranya oke dan pinter ngaji pula ya. Jadi sebenarnya Kak Adi tuh merasa wah ini anak keren ini gitu. Maksudnya nggak semua orang juga punya berkah seperti dia ya gitu. Maksudnya bukan hanya nyanyi, tapi dia juga ambil kuliah jurusan dakwah gitu. Kan Kak Adi tuh cita-citanya setelah nanti mungkin udah pensiun, Kak Adi tuh memang pengen bekerja di bidang-bidang yang memang sosial, keagamaan, religi gitulah ya, nambah-nambah pahala gitu ya, ngurang-ngurangin dosa gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya Kak Adi kalau ada penyanyi-penyanyi yang memang punya kemampuan lebih di bidang keagamaan, apalagi jurusannya agama, itu Kak Adi memang seneng merangkul gitu. Jadi sebenarnya dari awal memang Kak Adi sudah tertarik untuk merangkul Zain bergabung dengan Kak Adi. Cuman waktu itu kan dia masih di MNC TV ya. Etikanya adalah ya Kak Adi pasti berkomunikasi dari pihak manajemennya. Ribet nggak manajemennya? Susah nggak gini-gini, ngatur-ngatur nggak gitu. Jadi kemudian datanglah tuh manajemennya ke rumah Kak Adi ya. Manajemen datang ke rumah Kak Adi. Terus mereka mengizinkan silahkan Kak Adi sambil menawarkan bila perlu nanti kalau ada yang lain-lain yang memang Kak Adi cocok, ayo kita juga mau gitu ya. Terus Kak Adi bilang, sementara Zainul dulu saya fokus ya gitu. Zainul dulu saya fokus gitu. Ntar. Iya. Ya karena Kak Adi waktu itu ngelihat Kak Adi udah kepikiran tuh, oh nanti kan Jana sama Zain bisa kolaborasi bikin nasyid-nasyid. Karena Jana kan juga dari nasyid, sholawatnya bagus udah kepikiran bikin konsep itu sebenarnya di awal. Jadi di awal tuh justru ketemu Jana dulu, bukan ketemu yang Ono. Jadi ketemu Jana, Kak Adi kenalin, ini bagus nih ngajinya, bagus selawatnya, ayo kalian bikin
bikin konten sholawat, bikin apa, nanti yuk Kak Adi dukung, karena Kak Adi punya konten sholawat juga, namanya channel sholawat, namanya Aman Kolbu. Ya apa namanya, ya kemudian kenalan segala macam atau apa, terus gak lama kemudian tiba-tiba kok Kak Adi sering lihat kolaborasi gitu, si Ono sama si Zen, ya. Terus akhirnya pas tiba-tiba satu waktu Zennya kesini bareng gitu, bareng kesini. Oh kamu udah kenal? Iya. Dan mereka yang malu-malu gitu, kelihatan banget. Memang mereka itu satu sama lain itu saling ada inilah, saling mengagumi lah. Mungkin itu yang Kak Adi bilang ya. Mereka saling mengagumi satu sama lain. Kan memang Wulan itu Kak Adi, Wulan kesebut kan. Kan memang si Ono itu kan Kak Adi citrakan sebagai anak yang memang pejuang keluarga, kan gitu. Kak Adi kan memang perlu mencitrakan si artis tuh mau kemana nih larinya gitu. Jadi memang Kak Adi selalu citrakan si Ono itu adalah pejuang keluarga, bapaknya begini, yang baik-baik lah Kak Adi angkat. Ya, kemudian si Jainul itu adalah seorang mahasiswa jurusan dakwah yang bisa nyanyi, bisa ngaji, dan juara 1 Rising Star. Ya, juara 1 Rising Star gitu. Jadi dangdut, dan itu tidak mudah, gitu ya. Jadi mulai itu Kak Adi, wah menarik ini. Kalau dibikinin kolaborasi, menarik ini. Wah bagus ini ya, kayaknya seru. Mereka juga kalau dulu di awal-awal tuh kalau lagi kesini tuh mojok. Ada di halaman tuh berdua ngapain, pesen makanan, ketawa-ketawa. Jadi Kak Adi ngelihatnya happy aja gitu. Karena waktu itu kan si Ono juga kan lagi bermasalah sama si Filipin ya, gitu. Jadi ya udahlah, dengan adanya temen baru gitu ya, kayaknya bisa langsung move on tuh, gitu ya. Bisa langsung klik atau apa gitu. Kak Adi seneng aja ngelihatnya karena mereka kelihatan bahagia gitu. Mereka kelihatan bahagia ya, gitu. Terus, nah di saat yang bersamaan Kak Adi lagi produksi tuh lagu Permaisuri Cinta. Itu pesanan orang loh. Itu ada salah satu klien Kak Adi, itu udah pesen lagu dan harganya itu nggak kira-kira waktu itu. Karena karena dia pengusaha gitu. Terus setelah ngelihat Kak Adi, iseng, kayaknya lagu ini lebih cocok buat Ono deh, buat duet ini deh gitu. Kemudian Kak Adi ngedengerin lah materi itu, kita ada lagu nih, ini lagu sebenarnya pesanan, kalau kalian cocok buat kalian deh, gratis. Kak Adi pending itu kerjaan yang sudah jelas duitnya, karena Kak Adi suka ngelihat mereka gitu ya, udah kita bikin gratis, ya mereka happy lah, seneng lah gitu ya. Apalagi Zainul kan posisinya masih di manajemen orang, kemudian dapat produksi dari Kak Adi kan seneng banget gitu. Mimpi apa sekarang gitu. Nah terus kemudian Kak Adi itu pesan memang mereka, coba kalian bangun chemistry-nya agar lebih bagus. Coba karena saya ngelihat bahwa mereka itu memang cocok gitu loh. Yang satu anaknya oke, dan satu anaknya juga oke. Dan jangan lupa ya, Jainul itu juara 1 Rising Star. Jadi kalau ada yang bilang sebenarnya siapa dompleng siapa, sebenarnya kebalik. Ya, sebenarnya kebalik gitu loh. Karena sebenarnya Jainulnya juga bagus posisinya. Ya, mungkin tidak semua anak-anak yang dari lulusan sebelah itu menonjol, tapi Zainul menurut saya waktu itu menonjol ya, karena rame juga gitu. Jadi pasti banyak pertimbangan saya untuk ngambil Zainul. Ya, banyak hal yang membuat saya itu sebelum memutuskan ada duet memang saya mau ambil gitu. Kayaknya ini seru nih buat konten-konten, buat bikin produksi religi dan lain-lain. Saya arahnya gitu tadinya. Kemudian saya bikinlah Permaisuri Cinta, udah tahu ceritanya segala macam atau apa, bla 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 bla. Ya. Tapi sebenarnya dalam proses itu ada huru-hara sedikit. Gitu loh. Maksudnya waktu itu mereka ada salah paham lah ya. Ada salah paham ya gara-gara yang ke Bangka itu. gitu. Dan salah pahamnya sebenarnya
sebenarnya salah pahamnya karena terlalu terbawa perasaan, ya. Ada yang kebucinan gitu loh, terus sehingga kemudian tapi bucinnya nggak ditahan, ya. Jadi kalau kesel tuh ngomong kesana kesini, ngomong kesana kesini, ngomong kesana kesini, ngomong kesana kesini gitu, sehingga yang digituin tuh kesel karena yang diserang keluarganya gitu loh, yang diserang keluarganya. Jadi kemudian Kak Adi kumpulin setelah datang, dua-duanya lagi dalam kondisi yang tidak kondusif. Kak Adi kumpulin tuh Gen S semuanya. Kemudian Kak Adi tanya gitu loh, kalian nih sebenarnya gimana sih? Kalian sebenarnya gimana sih gitu? Ya, ya aku bilang sebenarnya kalian tuh satu sama lain tuh gimana sih? Ada apa sih gitu? Karena selama ini Kak Adi tuh memang juga nggak menjodoh-jodohkan, nggak mau juga Kak Adi. Tapi kalau memang ngelihat mereka tuh akur, Kak Adi seneng. Nggak ada jodoh-jodoh, nggak enak dijodoh-jodohin itu. Biar natural aja, nggak ada jodoh-jodohan ya. Ya walaupun Kak Adi bilang ya apa di acara-acara Kak Adi suka begitu, tapi kan itu acara. Tapi realitinya nggak ada yang begitu-begitu. Yaudah suka-suka kalian aja. Kemudian setelah itu Kak Adi tanya atu-atu. Yang Ono nggak mau jawab, Kak Adi tanya yang satunya lagi. Terus dia bilang, yang satunya jawabnya gini, si Janul jawabnya gini. Aku sih sebenarnya Kak pengen fokus berkarir, gitu loh. Pengen fokus berkarir gitu. Aku belum tahu kedepannya mau gimana. Tapi aku sih tidak pengen kita tuh malah jadi kayak fokus pacaran gitu, karena tujuan aku kesini nomor satunya untuk berkarir. Tapi kalau ke depan mau gimana, ya itu aku terserah Allah aja gitu. Terserah Allah aja gitu ya. Nah, yang satunya lagi merasa ditolak, padahal nggak nolak loh. Nggak nolak, cuman bilang aku saat ini pengen fokus dengan berkarir dulu Kak gitu. Kalau aku nyanyi nggak ada masalah. Maksudnya bukan nolak gimana juga kan, emang kita tuh kalau suka sama orang emang langsung harus ditembak ya. Ya, gitu ceritanya. Nah, setelah ada pertemuan itu, yang satunya merasa bertepuk sebelah tangan yang satunya. Padahal nggak begitu juga. Ya, nggak itu maksudnya. Kak Adi agak nyesel juga sih nanyain itu, terus terang aja kalau ditanya ya. Oh mungkin Kak Adi mikir mungkin aku kejauhan kali masuknya. Terus terang Kak Adi nyesel juga waktu itu nanyain itu. Karena kejujuran itu membuat yang satunya lagi tuh marah. Ya, yang satunya lagi tuh marah dan pengen dibubarin tuh Jailan waktu itu. Terus Kak Adi bilang, jangan dong. Kita kan udah bikin project, udah buang duit, buang tenaga, buang energi, udah bikin partisipasi. Masa hanya gara-gara salah paham seperti itu langsung mau udahan gitu. Ya, ayolah, saya sampai minta maaf, mohon maaf kalau Kak Adi terlalu dalam masuk ke urusan-urusan begitu. Ya, terlalu dalam masuk ke urusan-urusan begitu. Ya kemudian ya memang mereka sempet lah yang kalian suka nonton itu, kok nggak akur, kok nggak gini, kok nggak romantis. Ya memang lagi nggak akur waktu itu. Ya memang lagi satu sama lain tuh lagi nggak inilah, lagi ada masalah hati lah kayaknya ya gitu. Terus capek lu ngurusinnya loh. Kalian kan cuma bisa komen. Kak Adi ngakurinnya itu capek loh. Ngakurinnya itu capek gitu ya. Terus memang Kak Adi bilang, ya udah setelah selesai promo, setelah selesai promo Permaisuri Cinta, nanti kita ngobrol lagi ya. Saya nggak mau juga, kasihan juga, karena bagaimanapun saat itu adalah dia bisa dibilang anak emas lah di kita lah. Kak Adi tentunya lebih jagain si anak ini dibandingkan yang anak baru ya. Ya kalau yang ini Kak Adi pikir udah lama sama Kak Adi pasti Kak Adi jagain. Kak Adi mempertimbangkan juga perasaannya. Kalau emang kamu nggak nyaman gitu ya, nanti kita pikirin deh bagaimana caranya biar smooth, biar semuanya itu
lancar, tidak menyakiti bunda-bunda, tidak menyakiti fanbase kamu. Kita bikin smooth, tetap bisa berkarya bareng atau apa namanya, kita nanti fokuskan kepada duet saja. Jangan lagi memang terlalu fokus ke couple-couplean gitu. Kak Adi setuju itu ya. Karena mungkin menurut Kak Adi sih mungkin itu hal yang biasa aja gitu. Maksudnya netizen atau siapa-siapa komplain-komplain itu hal yang biasa aja. Netizen ngata-ngatain bukan netizen namanya, ya. Netizen kalau ngata-ngatain bukan netizen namanya, ya, gitu. Ya, terus kemudian saking pengennya Kak Adi ngejaga, ya Kak Adi juga tegur si Zain, kamu tidak boleh begitu, ya. Sebagai laki-laki harusnya lebih gentleman, lebih ini. Kak Adi ajarin tuh, ya. Jadi saya ngelihat kamu tuh di awal-awal tuh respect banget kok, kagum banget kok sama dia. Jadi jangan gara-gara hanya 1-2 masalah kamu kemudian seolah-olah mau menjauh. Nggak boleh begitu, bersikap biasa aja. Oke. Alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu semuanya baik-baik lagi tuh, semuanya baik-baik lagi, alhamdulillah gitu ya. Terus adalah momen kita syuting video klip album. Nah, kan Kak Adi melihat itu fanbase kan kompak ya. Fanbase kan kompak gitu ya. Terus kelihatannya mereka baik-baik aja. Terus udah mulai akur, udah mulai seperti di awal-awal kembali. Kak Adi happy tuh. Udah bisa bercanda, udah kemana-mana nontonnya bareng, udah kalau memang pergi-pergi tuh duduknya barengan. Ya Kak Adi kan melihat, oh alhamdulillah ya, akhirnya badainya berlalu juga. Akhirnya badai berlalu juga gitu. Oke. Lanjutlah bikin album itu, syuting. Kita bikin syutingnya udah, nanti yang ini syutingnya ini, yang ini syutingnya begini, karena itu keinginan bunda-bunda juga. Kalau bisa Kak Adi yang ini modelnya ini, yang satunya lagi modelnya ini, kita bikinlah sesuai dengan keinginan. Dan karena menurut Kak Adi gini, kalau pen masing-masing kan sebenarnya masih biasa-biasa aja ya. Baik si Ono masih ini, itu pensnya kan memang masih biasa-biasa aja kalau menurut Kak Adi. Tapi begitu digabung, itu pensnya tuh jadi kuat, jadi bagus. Ya, begitu digabung menurut Kak Adi fansnya tuh jadi solid dan bagus gitu. Ya Kak Adi sebagai orang yang memang bisnis juga, ada memang juga di industri, kan Kak Adi melihat itu sebagai peluang. Oh, kalau memang couple-nya ini bagus, kenapa harus dibubarkan gitu? Toh anaknya kelihatannya baik-baik aja. Makanya Kak Adibal terusin. Oke? Makanya kemudian Kak Adibal terusin, ya udah apa baik-baik aja, lucu aja ya. Kemudian launching, ada duit buket yang konon katanya duitnya dipalak sama Kak Adi. Sampai ngitung duit buketnya pun mereka berdua. Makanya Kak Adi karena kalau istilahnya kalau di fanbase itu vitamin, makanya sampai Kak Adi videoin, inget gak kalian? Kak Adi videoin, wah serunya, pengen ngeliat, itu berasa kayak orang habis kerja, terus ngitung hasil kerjanya bareng. Kak Adi Bal aja ngelihatnya seneng, apalagi bunda-bunda, gitu loh, ya. Yang ngitung tuh bukan Kak Adi, yang ngitung itu mereka, anak-anak Gen S, bahkan ngeliatin duitnya tuh bareng gitu. Ingat ya. Nah, kemudian adalah kejadian yang di Bali gitu loh. Yang kejadian yang di Bali itu sebenarnya Kak Adi nggak berkepentingan apa-apa. Kak Adi hanya melihat, oh berarti ada liburan ke Bali, boleh tuh, tapi nanti tanya dulu sama anaknya ya, gitu. Tanya dulu sama anaknya. Terus Zen bagaimana? Si ini bagaimana? Jangan sebut nama ya. Si ini bagaimana? Si ini oke Kak Adi. Si Ono bagaimana belum? Nanti Kak Adi tolong menyampaikan. Minta tolongnya ngomong sama Kak Adi. Kemudian lagi live dipanggil. Iya gitu. Kenapa? Ini mau gini, ini seru nih. Aku bilang, tapi nanti kalau nggak ada job ya, kalau tiba-tiba ada job, ya anak-anak ini kan perlu penghasilan juga. Ya, perlu penghasilan juga. Nanti kalau ada job, kita ngobrol lagi ya, gitu. Oh iya nggak apa-apa Kak Adi, udah izin juga sama bundanya, sama ibunya ya. Ibunya si Ono udah izin. Si Ono tuh udah izin sama ibunya ya.
si ini aman, si Ono juga udah izin bukan sama Kak Adi, sama orang tuanya ya. Kemudian ya udah itu 2-3 bulan sebelumnya kalau nggak salah. Jauh-jauh hari karena alasannya karena kalau beli tiket jauh-jauh hari itu bisa lebih murah tiketnya. Karena kalau beli di tahun baru itu kan Kak Adi khawatir juga ya tiba-tiba si Ono sama si ini tiba-tiba ada job tahun baru. Ya Kak Adi sih mikir ya kalau tidak ada job bolehlah liburan dikasih uang jajan, difasilitasi, liburannya mewah lagi. Siapa yang nggak mau menurut Kak Adi? Siapa yang nggak seneng diajak liburan seperti itu? Apalagi juga orang yang ngajak tuh orang yang selama ini bantuin mereka juga. Ya, yang bantuin mereka. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada keharusan. Itu atas kesepakatan bersama. Jadi kalau sekarang ayah Wangki itu dijahat-jahatin katanya sebagai orang yang memang merusak, itu salah besar ya. Itu justru yang paling dikorbankan ya. Ya kamu tuh jangan yang terlalu menghujat si ayah ya, karena rahasia si Ono banyak juga sama si ayah. Nanti kalau si ayah murka bahaya. Oke. Karena banyak hal-hal yang memang kebohongan-kebohongan tuh dipegang sama si ayah itu. Jadi kalau memang si Ono itu mau aman, si bulol-bulol ya, si bulol-bulol hati-hati ngomongnya. Ya, hati-hati ngomongnya bulol-bulol ya. Gitu, jangan sampai nanti Kak Adi nggak mau lah bongkar-bongkar yang gitu-gitulah. Ya biarin nanti seiring dengan perjalannya waktu, kalau si bulol-bulol itu masih masih menyerang si ayah dan si kakak, nanti yang paling bahaya tuh justru si Ono. Hati-hati. Ya. Gitu. Jadi akhirnya udah Kak Adi juga nggak langsung nggak langsung sepakatin loh waktu itu. Ya nanti tanya lagi ya. Terus kemudian iya Kak Adi mau ngecek tiket. Kemudian 1,5 bulan sebelumnya, begitu mau memastikan tiket, waktu itu ada kejadian si muka 2 ya, itu ngambek gara-gara prank. Oke? Dia ngambek gara-gara prank, terus tiba-tiba ngancem-ngancem bahwa si Ono tuh nggak bakalan berangkat kalau saya tidak berangkat. Si muka 2 juga diajak tadinya, ya, tapi dia meng-cancel tiketnya juga. Terus akhirnya ditanya, coba Kak Adi tanya lagi si Ono gitu. Ditanya kembali, oh aman kok? Enggak lah, masa gara-gara dia saya harus meng-cancel ke Bali? Enggak lah, enggak aman, itu aman-aman. Akhirnya tiketnya dipesen akhirnya. Ya, setelah itu ya udah, ya adalah itu dulu ini ya, bahaya tuh si muka 2 ya. Adalah pokoknya jangan bahas nama lah ya. Terus akhirnya kemudian tiba-tiba ada kejadian ini gitu. Ada yang mengundurkan diri gitu loh. Ya makanya Kak Adibal cerita, kalau si Ono kan ceritanya tuh di belakang-belakang. Kalau Kak Adibal ceritanya online langsung, bisa dikonfirmasi cerita yang bener ya. Jangan kemudian sampai sekarang soalnya si ayah tuh masih diserang. Ya, si ayah masih diserang, si netizen admin masih diserang ya. Kasihan Kak Adi ya, gitu. Jadi ya tapi sudahlah ya, gitu. Maksudnya akhirnya di cancel dengan alasan katanya dengan alasan katanya apa alasannya? Alasannya katanya nggak mau sama Jailan waktu itu. Nggak mau nanti disuruh gini. Alasannya itu nanti nggak mau, takutnya di sana nanti diminta gitu. Kemudian aku bikin perjanjian tuh, ya. Aku bilang sama yang ngajak kamu bahwa tidak boleh ada gitu-gituan. Karena kalian kan cuma berteman. Jadi nggak boleh ada gitu-gituan lah. Udah kalian liburan aja, kewajiban kalian. Toh nggak ada job, nggak ada kerjaan, ya. Nggak ada kerjaan. Nah waktu itu juga ada yang dia juga marah. Aku nggak mau ya terima duit dari fanbase karena ngomongnya macem-macem katanya. Namanya juga fanbase ya. Fanbase tuh kadang-kadang kan maunya banyak. Kadi bilang fanbase itu kan kadang-kadang memang baunya banyak, tapi dia kan sayang sama kalian, bukan hanya ngomong doang, ya, ngasih rezeki buat kalian, ya udah kalian maklumi ya, namanya juga bucin, maklumin aja. Kak Adi yakin bunda-bunda kalian itu nggak kayak gitu. Yakin banget Kak Adi, tolong setidaknya Kak Adi bilang, setidaknya kalian masih ada project loh.
masih baru rilis video, masih ada video klipnya Jainul, masih ada cover 5. Setidaknya kalaupun memang kamu mau bubarin, tunggulah sampai jelang Ramadan. Ya, tunggulah sampai jelang Ramadan. Kak Adi minta tolong karena itu ada kerjaan kita semua, ada duit kita semua gitu ya. Ada apa? Ada juga usaha kamu. Jangan kamu kemudian emosi terus mau dibuang semua itu. Ngerjanya setengah mati itu loh ya. Mengerjakannya itu setengah mati gitu loh. Tolonglah dipikirkan kembali atau apa gitu. Soalnya Kak Adi bakalan marah juga nih kalau kamu sampai nekat maunya dibubarin begitu saja begitu ya. Betul nggak kalau Kak Adi ngomong begitu? Kalau kalian jadi Kak Adi betul nggak? Kak Adi merayu-rayu loh. Baru kali ini Kak Adi merayu-rayu orang untuk nyanyiin lagu Kak Adi. Biasanya orang yang merayu Kak Adi untuk rilis projectnya Kak Adi. Biasanya orang yang merayu-rayu Kak Adi untuk rilis. Ayo Kak Adi kapan? Biasanya orang begitu. Tapi ini Kak Adi nahan-nahan jangan. Kenapa? Karena ya maksudnya gini loh, pelan-pelan lah, ada bridgingnya, kita rilis dulu. Jangan kemudian kerjaan kita dibuang gara-gara salah paham. Terus Kak Adi nanti Kak Adi pastiin deh, kalau kamu berangkat tidak ada tuh yang request macam-macam, nggak ada ya. Udah fokus selesaikan aja komitmen kamu, setelah itu balik gitu. Ternyata ya hasilnya ya seperti yang kalian tahu ya gitu. Hasilnya yang kalian tahu, kemudian dia cancel dan menyalahkan kita semua ya, mengalahkan kita semua, seolah-olah kita tuh yang jahat, kita tuh yang memang ngatur-ngatur, kita itu yang nggak tahu diri, kita itu yang memang harusnya bersyukur si Ono itu sama kita gitu. Jadi kalau Kak Adi sampai ngomong kayak gini, mau dibilang ini curcol atau apa, Kak Adi hanya pengen yang adil aja buat semua. Kak Adi pengen yang adil buat semua, Kak Adi pengen yang baik buat semua, nggak fair aja kalau memang misalnya kamu yang salah, kemudian kamu yang playing victim, kamu yang seolah-olah korban yang kita jolimi, nggak ada gitu-gitu ya. Ya, dan sebenarnya setelah itu kalian tahu lah ya, Kak Adi banyak dihujat karena sering nge-live, tahu lah Kak Adi gitu-gitu. Sebenarnya waktu kemarin itu Kak Adi cabut skor. Begitu Kak Adi cabut skor, Kak Adi berusaha untuk udah demi kebaikan bersama ya udahlah ya gitu. Mungkin saya juga terlalu emosional kemarin. Mungkin Kak Adi juga ya mungkin anak sekarang beda dengan anak dulu ya. Anak sekarang tuh mesti lebih diemong gitu ya. Ya si maha benar. Minjen kamu nggak nonton live aja di sana, kenapa nonton di sini? Sayang loh, nanti kamu ketinggalan loh ya. Coba cek, pasti nyanyi lagu-lagu saya juga di sana ya. Gitu. Jadi karena fitnahnya luar biasa sih. Ya, katanya mundur demi kenyamanan yang mana? Ya. Terus saya keluar karena tidak ada kontrak. Kamu tahu situasinya ya. Gitu. Makanya kenapa kemudian Kak Adi kemudian ngobrol. Kalau Kak Adi itu beneran marah gitu ya. Itu pasti lebih parah lagi yang Kak Adi kerjain kayak kemarin ya gitu. Kalau Kak Adi masih bahas-bahas, masih nyinggung-nyinggung atau apa ya, mungkin karena seperti yang kalian tahu, mungkin Kak Adi sedih juga. Mungkin karena udah sekian lama kita bareng-bareng kok kayak lewat begitu saja gitu ya. Kok tiba-tiba apa yang sudah kita perjuangkan kita perjuangkan apa-apa kok kelihatannya nggak kelihatan rasa menyesalnya gitu ya, nggak kelihatan rasa menyesalnya, terus nggak ada kelihatan rasa kalau dulu kan saya bilang dia gentleman gitu ya, ada apa-apa masalah ngomong, kok ini sekarang tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba ada postingan yang pedas gitu ya. Kak Adi sih demi bicara yang benar, kalian bully juga Kak Adi nggak ada masalah ya. Gitu. Terus terakhir sebenarnya yang bikin Kak Adi memutuskan untuk stop adalah ya postingan itu yang Kak Adi dibilang palak. Sebenarnya sebelumnya Kak Adi sudah memaafkan semuanya. Kak Adi sudah memaafkan semuanya, lillahi ta'ala. Terus kemudian yang bikin Kak Adi kemudian akhirnya ternyata selama ini dia tidak introspeksi, malah menyebarkan kebohongan-kebohongan di luar
seolah-olah Kak Adi tuh ngambil duitnya, Kak Adi tuh maksa-maksa, Kak Adi tuh tidak pernah ada kontrak, Kak Adi tuh begini gitulah. Segala sesuatunya seolah-olah tuh Kak Adi tuh buruk sekali gitu ya. Iya, gitu. Nah orang pencitraan tuh begitu, memang nggak berani bicara yang sejujurnya, tapi di belakang tuh nusuk-nusuk tuh ya, gitu. Jadi untuk para bulol-bulol ya, gitu, itu ya nikmati aja idola kalian ya. Sebenarnya dibilang sedih, pastilah, gitu ya. Apa namanya? Tapi Kak Adi ngomong begini nih bukan karena lemes ya, karena memang nggak kelar-kelar nih yang nyerang-nyerang ini ya. Si bulol-bulol itu nggak kelar-kelar nyerangnya. Kalau kalian nggak kelar-kelar, yuk ayo saya hadapi, ayo. Gitu ya. Gitu, jadi ya akhirnya ya kemudian Kak Adi pertanyakan itu. Kak Adi pertanyakan, kan Kak Adi punya grup ya. Kak Adi tanya kemudian, ini maksud semua ini apa? Kak Adi capture tuh. Kak Adi capture semua postingan itu Kak Adi capture. Ini maksud semua ini apa ya? Coba kamu jelaskan ke saya. Terus kamu tahu nggak jawabannya apa? Ya dengan semua yang terjadi saya minta maaf. Mungkin secara pekerjaan saya mengundurkan diri, tapi secara pribadi saya pengen baik-baik aja. Ya. Saya kan minta penjelasan, bukan ngomongin pengunduran diri. Ya. Gitu. Jadi itu ditanya penjelasannya kenapa ini bisa dijelaskan nggak? Yang mana yang saya ini? Saya tanyain tuh semuanya. Coba jelasin dong gitu. Atau ketemu ayo yang mana? Yang mana yang memang yang kamu tuduhkan ke saya itu yang memang saya lakukan, ayo jangan ngomong aja. Gitu. Terus kemudian dia malah itu yang keluar statement pengen udahan tapi pengen berhubungan baik-baik aja gitu. Enak aja ya kalau begitu ya. Enak banget ya kalau bisa begitu ya. Enak banget ya kalau bisa begitu ya. Kak Adi juga mau tuh begitu ya. Misalnya Kak Adi punya hutang, terus nggak bisa bayar gitu ya. Terus Kak Adi bilang, maaf ya Kak, aku nggak bisa, kita nggak cocok tuh berkawan, aku nggak bisa bayar hutangmu, tapi kita baik-baik aja ya. Emang kelar permasalahannya? Kagak kan? Kak Adi mirip Sunio, iya kamu bilang saya mirip apa, ayo terserahlah. Kamu bilang mirip apapun saya no problem ya, nggak ngaruh juga buat hidup saya ya. Ayo kata-katain saya silakan. Sebenarnya kalau saya tuh memaklumi ya, si Ono sih memaklumi, mungkin dia kurang belajar, kurang cerdas. Tapi ini ya, si bulol-bulol, fanbase bulol-bulol ini ya, itu malah sengaja kayak ngompor-ngomporin Ayah Wangki ya. Ngompor-ngomporin biar bermusuhan dengan saya tuh. Ya. Kemudian memang kemudian saya berdiskusi dengan tim saya terkait dengan, kan dia bahas bahwa kita tidak pernah ada kontrak, tidak pernah ada apa gitu. Ya kemudian saya berpikir, oh kalau memang dia itu begitu, berarti nanti nyari salah-salahnya Kak Adi tuh. Ya memang urusan kontrak tuh keteledoran Kak Adi. Berarti memang dicari-cari kesalahan Kak Adi. Makanya Kak Adi bal diskusi. Ada yang bilang take down aja jangan. Nanti kalau take down dikiranya saya baperan dan jahat, gitu ya. Kenapa? Karena di proyek-proyek itu juga ada partisipasi bunda-bunda, ada apa-apa, jangan kesannya saya tuh kayak baper atau apa, enggak lah gitu, kasihan gitu ya. Kasihan ya udahlah ya gitu, toh kalaupun dia berhasil kan dia juga anak didik kita, nggak apa-apa. Kalaupun setelah berhasil misalnya udah nggak sama kita ya nggak ada masalah juga, udah nggak masalah juga gitu ya, udah nggak ada masalah juga gitu. Apa namanya, Iya, memang sebenarnya kontrak itu kita sudah ajukan beberapa kali ya. Cuman karena mau direvisi-revisi, saya kan ada banyak kebijaksanaan. Oh ini jangan. Yang memberat-beratkan saya buangin. Karena saya pinjam kontraknya itu template. Saya pinjam dari Soundreach kontraknya ya. Jadi ada manajemennya Rani kan punya kontrak. Terus ada beberapa hal ini jangan. Karena saya tuh memang memberikan kebebasan kepada semua anak-anak yang bergabung sama saya. Agar tidak terlalu memberatkan lah
gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kemarin tuh direvisi dalam rangka agar kontraknya tuh lebih ringan gitu loh. Terus kemudian ternyata itu menjadi bumerang buat saya karena Kak Yusuf tuh lupa kayaknya karena kita terlalu sibuk membuat live seru kayaknya ya. Terlalu sibuk membuat live seru sehingga itu menjadi kesalahan fatal yang dibalikin ke kita untuk nyerang kita. Kan nggak ada kontrak lo sama gua. Gitu. Ya makanya mungkin untuk sementara waktu mungkin memang pelan-pelan bertahap. Kalau memang takut juga Kak Adi sih. Karena sekarang kan lagi ini ya, lagi marak dengan somasi ya. Jadi mungkin pelan-pelan, takutnya nanti masalah kontrak itu jadi masalah. Ya mungkin dengan berat hati bertahap Kak Adi akan turunkan karya-karyanya ya, gitu. Ya suatu saat kalau kita baik-baik lagi, kita kerja yang benar ya, kita kerja pakai hitam di atas putih, itu kan karyanya tidak dibuang. Hanya sementara waktu Kak Adi jaga-jaga aja. Kak Diba jaga-jaga lah gitu, karena sayang sebenarnya kan itu hasil kerja keras kita sudah sekian lama. Tapi Kak Adi takut juga sih kalau itu dipertahankan, takutnya jadi masalah ke belakangnya ya. Karena memang Kak Adi ngaku ya bahwa kontrak itu belum sempat ditandatangani, ada di aula itu kontraknya ya. Jadi kalau dia alasannya itu ada benarnya juga sih, walaupun kita udah sepakat, iya oke. Tapi kan kalau dalam situasi seperti ini agak bahaya ya. Gitu. Jadi kalau bunda-bunda, ayah bunda ini takutnya salah paham karena tadi saya lihat ada postingan dia bilang seolah-olah jadi korban gitu karena saya menghapus minus one-nya. Gitu ya. Dan saya dikata-katain ya. Ya jadi maaf ya, ini nggak ada, soalnya nggak bisa nyanyi. Jadi kesannya saya tuh yang jahat banget gitu. Tapi sebenarnya dia bisa nanya ke kita, kenapa kok nggak ada lagu-lagu saya? Ya kan saya bisa jawab, kita kan nggak ada kontrak. Saya takut lah mengupload kamu. Kan bisa saya jawab begitu ya. Saya tuh juga mikir, hati-hati, tolong jangan langsung ya Kak Yusuf. Tadi bilang ke Kak Yusuf jangan langsung. Nanti soalnya kalau tiba-tiba langsung nggak ada semua, ya nggak ada semua, nanti dikiranya saya tuh sejahat itu, baperan apalah gitu ya. Sebenarnya bukan itu. Ya. Sebenarnya bukan itu, Kak Adibal hati-hati aja ya. Karena yang Kak Adibal hadapi nih orang yang berbeda dengan yang Kak Adibal kenal. Ya. Gitu. Ya, jadi mohon maaf untuk semuanya. Ya. Mohon maaf untuk semuanya. Kak Adibal baperan. Ada benarnya, ada iya, ada enggaknya sih. Ada benarnya, ada enggaknya. Kalau Kak Adibal nggak baperan, mungkin Kak Adibal nggak bisa bikin lagu kayak sekarang ya. Tapi Kak Adi berpikir ya, kan biasanya orang kalau lagi bucin tuh memang nggak dipakai ya semuanya ya. Dia tuh hanya pakai kacamata kuda ya. Kadang-kadang Kak Adi mikir, ini kok berubahnya drastis ya, gitu loh. Misalnya waktu itu habis Kak Adi tegur, yang Kak Adi tanya, ini kenapa postingan ada begini nih, uang mana yang saya palak dari kamu? Logikanya kan kalau saya jadi orang itu, saya adem-adem aja dulu deh. Ya menenangkan diri kayak ngapain kayak gitu loh. Ini kan enggak. Ada masalah malah dia joget-joget. Joget-joget dan nyanyinya pakai lagu saya pula. Iya. Yeah.
Iya. Dan itu dia full dari live streaming Kak Adi Basahru. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. See you di the next video lainnya.